Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Dan anak-anak, apabila keluar rumah, anak-anak harus menggunakan masker. Dan ingat, harus jaga jarak. Dan apabila kembali ke rumah, cuci tangan dengan air mengalir. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5 tentang pengalamanku, dan subtema pertama tentang pengalaman masa kecil. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini: 1. Bernyanyi dan menari sesuai tempo lagu. Dan yang kedua, menunjukkan simbol dan bunyi sila kedua Pancasila. Dan yang ketiga, menggunakan ungkapan pujian. Dan yang keempat, membaca dan menulis bilangan 21 sampai dengan 40. Nah, anak-anak, menyanyi dan menari sesuai dengan tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Nah, pertama, anak-anak saat bernyanyi dengan tempo cepat, anak-anak menari dengan gerakan cepat. Dan juga saat bernyanyi dengan tempo lambat, anak-anak menari dengan gerakan lambat. Nah, anak-anak bernyanyi sesuai dengan tempo lagu. Nah, tempo lagu, tempo adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Nah, yang pertama tadi, saat tempo cepat, anak-anak bernyanyi dengan cepat. Dan yang kedua, saat tempo lambat, anak-anak bernyanyi dengan lambat. Nah, mengenal ungkapan pujian. Perhatikan contoh ungkapan pujian berikut. 1 ya. Wah, kelompokmu sangat kompak, Maria. Jawab Mei. Kelompokmu juga menyanyi sesuai tempo Mei. Nah, anak-anak menggunakan ungkapan pujian. Ungkapan pujian berisi kata-kata. 1, tak bagus. Yang kedua, hebat. Dan yang ketiga adalah pintar. Nah, terima kasih. Itu karena aku rajin belajar. Pintar sekali kamu. Itu jawabnya teman sebelahnya. Nah, oleh karena itu, anak-anak, mari memberikan alasan dalam mengungkapkan pujian. Alasan memberikan pujian terhadap orang lain adalah karena kita mengagumi atau menghargai orang tersebut. Nah, pujian seseorang sesuai keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua, jika dipuji orang, anak-anak harus mengucapkan kata terima kasih. Dan yang ketiga, tidak boleh menjadi sombong jika dipuji orang. Nah, anak-anak, bagaimana cara menanggapi pujian tersebut? Nah, menanggapi ungkapan pujian, contohnya, wah, baik sekali kamu. Itu temannya tadi mengatakan, apa yang dijawab oleh anak-anak? Terima kasih. Nah, mengucapkan kata terima kasih adalah contoh menanggapi ungkapan pujian. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang ungkapan tentang pujian, bagaimana cara mengungkapkan kata kepujian dan menanggapinya. Nah, sekarang mari kita akan melengkapi percakapan
yang berisi tentang ungkapan pujian. Nah, lengkapilah percakapan berikut dengan menggunakan kata pujian dan tanggapannya. Perhatikan contoh percakapan. Tony, sepedamu baru ya, Dor? Jawab Dodi, iya, kemarin baru dibelikan oleh ayahku. Jawab Tony, wah, asik ya, sepedamu bagus sekali. Jawab Dodi, terima kasih atas pujianmu itu. Sepedamu juga kok bagus. Tony, aku selalu merawat sepedaku. Nah, karena itu percakapan tentang ungkapan pujian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menentukan simbol dan bunyi sila kedua dari Pancasila. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Nah, pada dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang memuat simbol sila-sila. Nah, bunyi sila Pancasila dan simbol-simbolnya adalah sebagai berikut. Nah, bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Nah, terus sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Dan sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Bunyi silanya adalah persatuan Indonesia dan simbolnya adalah pohon beringin. Nah, sila keempat, bagaimana bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana simbolnya? Nah, simbolnya adalah kepala banteng. Nah, anak-anak ada yang tahu bunyi sila kelima Pancasila? Nah, pintar. Jadi bunyi sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hebat anak. Terus bagaimana simbolnya? Simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, lihat. Nah, sekarang anak-anak menunjukkan ya simbol sila kedua dari Pancasila. Nah, simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Nah, lihat rantai ini anak-anak. Mata rantai persegi melambangkan laki-laki. Dan mata rantai bulat melambangkan perempuan. Nah, itu adalah ikatan persatuan. Nah, dan anak-anak menunjukkan perilaku sesuai sila kedua dari Pancasila. Nah, anak perhatikan ya sila rantai ya. Nah, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana contoh-contohnya? Pertama, perilaku ya, menunjukkan perilaku seseorang menghormati orang lain. Yang kedua, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Dan yang ketiga, saling menghormati dan membantu adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana perilaku. Nah, sekarang bagaimana kita mengungkapkan pujian terhadap hasil karya. Nah, contoh mengungkapkan pujian terhadap karya teman. Lihat, teman itu membuat jajan ya. Jajan. Hiasan kuemu bagus sekali. Pasti rasanya juga enak ya. Nah, itu bagaimana cara kita menghias kue itu ya. Rasanya enak. Nah, sekarang
membaca, ada berapa kue? 1 tadi kue. Nah, membaca dan menulis bilangan 21 sampai dengan 40. Nah, kita akan perhatikan. Nah, jadi ikatan balon pertama itu ada, kita hitung bersama-sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu ikatan balon itu ada 10. Nah, ikatan balon yang kedua itu juga ada 10. Jadi dari ikatan balon pertama dan kedua itu adalah 20. Jadi 20 itu 20-an. Nah, sekarang ditambah ikatan balon yang ketiga ini ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah balon itu, satu ikatan itu ada 5. Itu disebut satuan. Jadi 5 satuan. Jadi 20-an ditambah 5 satuan sama dengan 25. Nah, anak-anak, jadi bilangan tersebut tadi itu adalah 25. Jadi 20 ditambah dengan 5 sama dengan 25. Nah, perhatikan cara menulis nama dan lambang bilangan berikut. Nah, anak-anak, 21, 23, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 38, dan 40. Itulah membaca dan menulis lambang dan nama bilangan. Nah, anak-anak, mari kita menghitung banyak benda 21 sampai dengan 40. Perhatikan gambar anak-anak di sini. Nah, gambar pertama, kumpulan gambar pertama kue ada berapa? Mari anak-anak kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari kelompok pertama itu ada 10 kue. Nah, kelompok kedua juga ada 10 kue. Dan kelompok ketiga ada 10 kue. Jadi kelompok pertama, kedua, dan ketiga kalau dijumlahkan semua adalah 30. Dan kelompok 4 ada berapa anak-anak? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Berarti ada 3 kue. Jadi banyak kue di atas adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 tambah 3 sama dengan 33 kue. Nah, tadi kita sudah lihat tentang bilangan-bilangan tersebut. Nah, anak-anak melengkapi banyak benda sesuai lambang bilangan. Anak-anak, mari perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut ada 8 kue donat. Dan gambar kedua ada 2 kue donat. Jadi jumlah seluruh kue donat itu ada 10 anak-anak. Nah, jadi itu saja anak-anak Ibu Guru sampaikan. Semoga anak-anak mengerti apa yang Ibu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salam DJTM.